pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi ya di ibadah online hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Apa kabar kalian semua? Tante percaya kalian semua, kita semua selalu ada dalam keadaan baik. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami masih bisa meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan pimpin kami semua sehingga puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Anak-anak, Tante percaya kasih, sukacita Tuhan selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yuk kita naikkan satu pujian, sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sukacitanya ada padaku. Sukacitanya ada padaku. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Sukacita Tuhan melimpah, kebaikan Tuhan melimpah. Dan kita juga bersyukur karena sukacita itu terus ada dalam kehidupan kami ya. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, juga mengasihi Tuhan Yesus ya anak-anaknya. Dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar akan memberkati anak-anak semua. Katakan pada Tuhan bahwa ini hatiku Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau mengasihi firman-Mu. Haleluya. kehidupan kami, dan kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik luar biasa, masih setia ya melayani Tuhan, masih setia beribadah, baik secara onsite maupun secara online. Puji nama Tuhan, kita tadi sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Nggak boleh ngantuk ya, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Boleh, kalian boleh catat. Nanti kalau ada pertanyaan dari Tante, boleh dicatat pertanyaannya, dijawab waktu ibadah onsite minggu depan ya. Oke. Saat ini kita akan belajar sama-sama. Tante ambil judul firman Tuhan pada pagi hari ini tentang siapakah yang dapat melayani Tuhan. Iya. Firman ini diambil dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Buat kalian yang sudah menghadiri ibadah onsite minggu yang lalu, Tante Linda sudah menyinggung sedikit firman ini tentang Daud. Nah, sekarang Tante mau nanya dulu nih, kalau kalian dipercaya untuk memilih seorang pemimpin, apa yang akan kalian lakukan? Maksudnya kriteria apa yang ada di dalam benak kalian untuk memilih seorang pemimpin? Wah, hebat. Ada yang bilang, pokoknya pinter Tante, pokoknya banyak duit. Atau kaya. Enggak salah, tidak salah. Tetapi firman Tuhan bilang, Tuhan tidak melihat parasnya. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Nah, pada saat Saul sudah tidak berkenan menjadi raja atas Israel karena perbuatannya yang tidak baik, yang tidak menyukakan hati Tuhan, Samuel bersedih karena pada saat itu Samuel ikut andil dalam pemilihan Raja Saul. Pemilihan Saul ini menjadi raja. Samuel sangat bersedih hati. Namun Tuhan melihat, kok Samuel kamu sedih terus? Jangan sedih. Aku sudah memilih seorang pemimpin. Aku sudah memilih seorang raja dan kamu harus mengurapinya. Loh, siapa? Katanya Samuel. Tuhan bilang, kamu pergi ke Bethlehem. Di sana akan ada seorang yang kaya raya bernama Isai. Dia punya 7 anak laki-laki. Coba kamu ke sana. Samuel mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun sebenarnya Samuel agak sedikit takut karena takutnya nanti dimarahi sama Saul. Saul tidak terima kalau ada raja baru yang akan menggantikan dia. Tapi Samuel berangkat ke Bethlehem. Nah, setelah sampai di sana, Samuel bertemu dengan Bapak Isai. Wah, Bapak Isai senang sekali didatangi tamu seorang Samuel ini, seorang nabi yang besar. Kemudian Samuel bilang, Tuhan memilih salah satu dari anakmu. Sewenengnya minta ampun Isai. Wah, seweneng. Aduh, yang mana? Pasti yang nomor 1 nih. Soalnya nomor 1 ini gagah, berani, wah gede. Waduh, pokoknya perawakannya tuh, wah jadi raja itu wis pokoknya top markotop pokoknya wis. Jadi raja itu puantes banget.
Isai pikirnya begitu. Oke, dipanggil semua anaknya. Datang yang pertama. Twing. Datang yang pertama, anaknya yang sulung siapa namanya ya? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Betul. Anak yang pertama yang sulung namanya Eliab. Sampai di depannya Samuel, Samuel bilang, oh no. Bukan dia. Oh katanya Samuel sih, oh iya ini kayaknya nih orangnya gede gitu ya. Tapi Tuhan bilang no, bukan dia. Waduh, Samuel mungsret lagi. Waduh, kok bukan dia yo? Padahal dia, wah perawakannya bener-bener kayak raja gitu. Oke maaf Pak Isai, bukan anakmu yang pertama, bukan si Eliab. Oke, anak yang kedua maju. Namanya siapa? Abinadab. Wah, anak yang kedua nih namanya Abinadab. Yang ini ya? Tuhan bilang, bukan. Bukan Pak Isai, katanya Samuel. Waduh, sudah kedua ditolak. Yang ketiga gimana nih? Datang yang ketiga. Anaknya yang ketiga. Namanya Simea. Namanya Simea. Itu juga bukan, katanya Tuhan. Bukan dia. Yang keempat, maju lagi. Namanya Netanil. Nih, Netanil nih. Oh, bukan juga ternyata. Yang kelima namanya Radai. Kayaknya ini deh. Radai ini kayaknya cocok deh. Oh, ternyata Radai pun juga bukan. Yang keenam namanya Ozem. Ozem kayaknya oke nih. Tapi Tuhan bilang bukan. Wah, Samuel semakin bingung. Nah adik-adik, bingung dia. Terus gimana Tuhan? Siapa lagi? Ini anaknya tinggal ini aja. Terus Samuel tanya, anakmu cuma ini aja, gak ada yang lain gitu. Terus Isai bilang, ada sih, cuman dia lagi mengembalakan domba di padang sana, di padang rumput sana. Ya udah panggil. Saya nggak akan pergi, saya nggak akan duduk makan, kita nggak akan duduk makan bersama sebelum anakmu yang berikutnya ini datang. Akhirnya disuruhlah orang untuk memanggil Daud, memanggil anak yang terakhir ini, anak yang ketujuh. Datang, kecil, imut-imut, tapi ganteng. Anaknya itu, kalau Alkitab bilang apa ya? Ayo kita baca sama-sama yuk. Perawakannya kayak apa sih Daud tuh? Ayat yang ke berapa itu ya? Iya. Pokoknya di 1 Samuel 16 itu ayat 1 sampai dengan 13. Nah, ini nih ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Tuh, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Wah, berarti coba dibayangin deh kayak apa kemerah-merahan, elok, waduh ganteng pastinya ya. Dia imut-imut, waduh. Ketika Daud datang, Tuhan bilang gini, bangkit, urapi dia. Waduh, kaget bapaknya, semua keluarga kaget. Anak sekecil ini, waduh jadi raja, gimana ceritanya? Wah, akhirnya Samuel berdiri, dia ambil tanduk yang berisi minyak yang sudah diperintahkan oleh Tuhan tadi dan mengurapi Daud. Nah, itu akhirnya Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Tapi Daud gak langsung pergi ke istana, tidak. Masih banyak rentetan, masih banyak peristiwa-peristiwa yang harus dijalani Daud. Dan apa yang dilakukan Daud?
Apakah dia duduk-duduk manis sambil menunggu, oh harinya aku jadi raja? No, tidak. Daud tetap menggembalakan domba ayahnya itu tadi di padang rumput. Tahu enggak, Daud itu meskipun seperti itu tapi dia pemberani loh adik-adik. Pemberani gimana? Kalau ada singa datang mau makan itu dombanya, wah Daud akan dengan sekuat tenaga mengalahkan si singa itu tadi. Ada serigala misalnya, wah ada serigala, dia pun bertarung dengan serigala supaya dombanya itu jangan sampai dimakan sama serigala, sama si singa itu. Setelah Daud itu diurapi itu malah dia itu semakin roh Allah itu turun ke atas dia dan dia sungguh-sungguh menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan. Ketika Tuhan ingin memilih seseorang, Tuhan itu tidak melihat parasnya, tidak melihat fisiknya seperti apa, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa kok Daud yang dipilih? Mengapa? Daud itu orangnya setia, rendah hati. Terus dia hormat kepada orang tua. Dia anak yang suka menyembah. Karena kenapa dia suka menyembah? Ketika dia menjaga domba ayahnya ini di padang rumput, dia sambil bermain kecapi ya anak-anak ya. Dia sambil main kecapi. Main kecapi itu dia nyanyi apa? TikTokan? Hah? Oh tidak. Daud main kecapi, apa yang dinyanyikan? Yang dinyanyikan adalah dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Kemudian di hati Daud itu dia punya hati yang selalu bersyukur. Dia anaknya mengandalkan Tuhan. Terus dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Seperti apa sih bertanggung jawab? Dia bawa domba ayahnya itu 3 ke padang rumput buat makan. Pulang tinggal 1. Enggak, itu namanya enggak bertanggung jawab. Berangkat 3, pulang tetap 3. Itu namanya dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Dia ini adalah anaknya yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan anaknya itu pemberani. Ya itu tadi yang Tante bilang bahwa kalau ketika ada domba yang mau dimakan sama singa, mau diserang sama singa atau serigala, dia akan maju duluan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kalian di gereja, atau mungkin di mana saja, mungkin anak-anak yang Madya 2, anak-anak yang Madya 1 di sekolah sudah ada persekutuan mungkin. Kalian dipercayakan pada pelayanan itu, setia dalam pelayanan itu. Lakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita melayani, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan melihat hati kalian. Gimana kalian ketika kalian mau melayani Tuhan? Bagaimana kesungguhan hati kalian ketika Tuhan melihat hati kalian itu ketika anak ini sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Disitulah Tuhan pilih kamu. Ayat hafalannya, bisa dihafalkan minggu depan di ibadah onsite. Tante minta 1 orang untuk menghafalkan, nanti Tante kasih hadiah ya. Iya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Sudah ditulis? Oke. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah,
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, 1 Samuel 16 ayat 7b, katakan begini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yuk, saat ini Tuhan Yesus sedang melihat satu persatu hatimu. Siapa yang mau dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa yang mau dipakai Tuhan dalam pelayanan di gereja, di sekolah, di mana saja? Coba angkat tangan. Wah, luar biasa. Ada 100 anak sekolah minggu yang angkat tangan karena mau dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Hari ini Tuhan mau pakai kehidupanmu. Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh melayani. Tuhan melihat hati yang benar-benar tulus melayani Tuhan. Tuhan, pakai aku dalam pelayananmu. Kita mau belajar seperti Daud. Kita menjadi anak-anak yang suka menyembah Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kita menjadi anak-anak yang pemberani karena kita punya Roh Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memilih seseorang bukan sembarangan. Tidak sembarangan. Tuhan memilih seseorang itu luar biasa. Kalau kamu ingin dipilih oleh Tuhan, kamu ingin dipilih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, siapkan hatimu seperti yang Daud miliki. Ya, puji nama Tuhan. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Kalian menghafal ayat. Yang kedua adalah, siapakah saudara-saudara Daud? Jadi 7 sama Daud ya. 6 saudara Daud dan plus Daud 7. 7 anak Isai. Jawab dengan benar. Nanti jawabannya akan tante tanya di ibadah onsite minggu depan. Siap ya? Ya, siapkan dulu, dihafalkan ayat hafalannya yang berani tampil duluan dan menyebutkan 7 anak Isai. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian beribadah secara online pada pagi hari ini. Tante yakin dan percaya Tuhan Yesus melihat hatimu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, engkau siap dipakai oleh Tuhan dalam ladang pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kamu harus memiliki hati yang sungguh-sungguh. Kamu harus memiliki hati yang ikhlas. Hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena apa yang dilihat manusia itu yang tidak dilihat Allah. Tapi Allah melihat hati. Manusia melihat fisik. Melihat manusianya. Tapi Allah melihat hati. Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tante akan berdoa buat kalian. Bagi yang siap untuk melayani Tuhan, bagi yang ingin dan rindu sekali pingin Tuhan pakai dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, aku pengen melayanimu. Aku pengen punya hati yang seperti Daud. Aku pengen dipakai sama Tuhan dalam pelayanan dimanapun aku berada. Aku pengen jadi berkat. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba berdoa saat pagi hari ini buat anak-anak-Mu yang sudah menaruh tangan di dada mereka. Tuhan, lihat mereka. Mereka mau melayani-Mu.
Mereka siap melayani-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang diperlukan. Engkau tahu Tuhan, bekal di dalam melayani Tuhan. Biarlah mereka punyai dalam kehidupan mereka. Mereka dapat mencontoh seperti Daud. Daud adalah anak yang layak ketika dia mau melayani dalam ladang pekerjaan Tuhan di Israel untuk menjadi raja. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah saat ini ataupun dimanapun mereka berada beribadah secara online pada siang hari ini. Tuhan Yesus, pakai mereka dalam melayani-Mu. Ajari mereka bersyukur dalam segala keadaan sehingga Engkau berkenan memilih mereka di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, berkati apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjamah mereka satu persatu. Tuhan, Engkau sudah menjamah kehidupan kami. Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berhenti sampai di sini, tapi Tante percaya firman itu ya dan amin dan akan terus mengalir dalam kehidupan kalian. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan kalian akan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dalam pelayanannya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang.